Hujan udah sadar, tapi Reza tidak meneruskan ucapannya karena air sudah berlalu masuk ke dalam kamar rawat inap Hujan. Ampun, sakit, jangan lagi, tolong, lepaskan, perih, udah. Air yang berdiri di ambang pintu menyaksikan sendiri saat dokter dan suster menyuntikkan obat penenang kepada Hujan. Gadis itu terus berteriak meminta tolong. Rasa takutnya membuat ia sulit didekati oleh siapapun. Perlahan Hujan kembali terlelap. Jeritannya kini berganti menjadi gumaman-gumaman kecil, namun mampu menyayat hati orang yang mendengarnya. Terlebih dia tertidur sambil terus menangis pelan. Maafin kakak, bisik air di telinga kanan istrinya. Hatinya kini benar-benar hancur melihat Hujan yang biasanya galak dan keras kepala harus menahan rasa sakit seorang diri. Jangan takut ya, kakak di sini sama kamu. Air yang ikut perderayan air matanya bisa duduk di sisi Hujan sambil menggenggam tangannya. Luka hatinya tidak sebanding dengan apa yang dialami sang istri. Kak, mama sama papa ke ruangan dokter dulu ya, ucap Reza yang hanya dijawab anggukan oleh si sulung. Bumi dan langit yang masih terlelap di sofa pun ditinggalkan begitu saja. Kejadian ini sungguh menguras tenaga dan otak keluarga Rahardian. Hal yang ditakutkan akhirnya terjadi, ucap sang dokter saat pasangan suami istri Reza dan Melisa sudah duduk di hadapannya. Traumanya cukup berat karena ini termasuk kekerasan dan pelecehan seksual di mana area sensitif pasien dirusak dalam keadaan sadar oleh beberapa orang. Jelas si dokter lagi di sela-sela napas berat. Pria berjas putih itu sampai tidak habis pikir jika musibah ini bisa terjadi pada keluarga pemilik rumah sakit tempat dia bekerja selama lebih dari 10 tahun itu. Karena semua orang hanya tahu tentang sakitnya si bungsu, lakukan dan hubungi semua dokter terbaik, jawab Reza. Keduanya kembali ke kamar di mana kini sang menantu terbaring tidak berdaya. Melisa mendekat ke arah si sulung yang menunduk di atas tangan Hujan. Isakan tangis masih jelas terdengar. Mama sama papa pulang aja, kalian harus istirahat, biar kakak yang jaga Hujan, lirih air. Melisa hanya bisa mengusap punggung anak kesayangannya. Selama hidupnya tentu ini adalah masalah paling berat yang dialami Air, apalagi ini menyangkut orang yang paling berarti dalam hidupnya. Biar mama di sini temanin kakak ya. Enggak, mama pulang aja, kalian istirahat. Kakak nggak mau mama sakit, pinta si sulung seakan memohon. Wanita 4 anak itu akhirnya mengangguk pasrah. Dia menyetujui permintaan putranya untuk beristirahat di apartemen. Kamu juga istirahat ya, mumpung Hujan juga lagi tidur. Kalian harus saling menguatkan, pesan Melisa yang kini sudah dirangkul oleh Reza. Papa antar mama pulang dulu ya, coba hubungi papa jika terjadi sesuatu. Air hanya mengangguk paham. Dia yang sebenarnya juga lelah tapi harus tetap siaga di sisi sang istri. Selepas Reza, Melisa, Bumi, dan Langit pulang, kini hanya tinggal Air di dalam kamar mewah rumah sakit menemani Hujan. Masih terdengar gadis itu bergumam meminta tolong meski kedua matanya tertutup. Di sini Air menjadi sosok suami yang siaga di sisi istrinya. Dia mengusap buliran cair bening di ujung mata Hujan. Jan, kuat ya sayang. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkan kamu, apapun yang terjadi. Aku minta maaf. Maaf kamu bilang? Suara Ana sangat menggema ke seisi kamar perawatan Hujan. Air yang tersentak, refleks bangun dari duduknya yang baru saja ingin terlelap. Bunda, lirih pelan Air. Ana mendekat dan langsung menarik tangan Air agar menjauh dari putrinya. Air yang memang sudah sangat lelah tidak bisa menghindar saat tubuhnya didorong. Jangan begini, bisik seorang wanita berpakaian serba putih khas perawat. Orang itu merasa ketakutan saat melihat Ana marah dan membentaki Air yang jelas-jelas putra pertama pemilik rumah sakit tempat ia bekerja. Terus, aku harus apa? Kamu lihat putriku seperti apa saat ini, Ren? Pekik Ana kepada wanita itu yang ternyata temannya saat mereka bekerja di rumah sakit umum. Kalau kamu gak cerita sama aku tentang Hujan, aku gak akan tahu apa yang menimpanya. Ana terus menangis menyaksikan betapa berantakannya sang putri. Bukan gitu maksudku, aku kira kamu tahu, An. Ana yang ditelepon oleh Rena
Siang kemarin sangat terkejut saat temannya itu menanyakan keberadaannya yang tidak turut serta menemani Hujan di rumah sakit dalam keadaan trauma berat. Dia yang memang belum mendapat kabar apa-apa dari besannya, langsung murka dan pulang saat itu juga meninggalkan setumpuk pekerjaannya di luar kota. "Hujan, ini Bunda nak, ayo bangun," lirihnya di telinga gadis malang yang ia asuh dari umur 6 bulan itu. "Bunda, aku..." "Diam kamu," sentak Ana kepada Air yang baru saja ingin meminta maaf. "Bun." Ana sama sekali tidak menoleh. Dia fokus pada Hujan yang tertidur sambil terus menitikkan air mata, seraya bergumam meminta tolong dengan suara yang amat pelan menyayat hati. Ana mengusap kepala putrinya yang kini berambut berantakan. Masih terlihat sedikit lebam merah di kedua pipi putrinya yang selalu merona saat menahan senyum. "Kamu apakan Hujan sampai seperti ini, Ai?" tanya Ana dengan sangat tegas. Sorot matanya begitu nyala menatap sang menantu. "Bukan kakak, Bun," jawab Banik. "Kalau kamu sudah tidak bisa menjaga dan menemani istrimu, bawa dia pulang dan kembalikan pada Bunda," sentak Ana geram. "Enggak, Bun, kakak enggak akan pulangin Hujan ke Bunda," rengeknya memohon. Ana menepis tangan Air yang baru saja ingin menyentuhnya. Wanita itu kini sudah benar-benar tidak bisa menerima alasan apapun dari pria yang sudah menikahi gadis kecilnya 2 tahun lalu. "Aku minta maaf, aku udah lalai jaga Hujan, Bun." Derai air mata Air ternyata tidak mampu meluluhkan hati Ana yang kecewa. Baginya apa yang dialami Hujan itu lebih parah dari yang pernah terjadi kepadanya puluhan tahun silam. Jika direnggut paksa saja sudah sangat membuat ia trauma sampai detik ini, lalu bagaimana dengan Hujan yang disiksa dan dilecehkan lalu dirusak secara ramai-ramai? Keributan, isak tangis, dan teriakan yang didengar Hujan ternyata mampu memancingnya kembali sadar. Tangannya mulai bergerak perlahan dan itu membuat Air langsung mendekat ke arah sang istri. "Jan, Hujan." Tapi sayang, tubuhnya kembali didorong oleh Ana agar kembali menjauh dari putrinya. "Minggir," sentak Ana kepada Air. "Bun, aku mau sama Hujan." Ana yang tidak menghiraukan Air terus saja mengusap pipi Hujan sambil berbisik di telinga putrinya itu. "Ini Bunda, ayo bangun. Jangan takut ya, Bunda ada sama kamu." Hujan perlahan membuka matanya, namun dalam kehitungan detik, dia langsung bangun dari tidurnya dan kembali berteriak histeris. "Tolong, jangan, sakit, ini sakit banget, perih, udah, ampun, ampun." Hujan terus berteriak ketakutan. Bahkan Ana sampai didorong agar menjauh. Hujan melempar semua barang yang ada di dekatnya termasuk bantal dan selimut. Semua yang ada di atas nakas pun kini berserakan di lantai. Hujan benar-benar merasa takut dan tidak ingin didekati siapapun meski Ana dan Air mencoba mendekat untuk sekedar menyentuh. "Kalian jahat, kalian semua jahat. Pergi, aku mohon pergi. Cukup, ini terlalu perih." Teriakan rasa takut Hujan bagai menghujam hati dan jantung Air. Dia sudah sangat merasa gagal menjadi seorang suami yang bisa diandalkan. Sandaran hati dan raganya pun kini tidak lagi mengenalinya. Hujan menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon dengan tatapan sendu. "Pergilah," lirih Hujan pelan sambil menangis menutup matanya. "Enggak, Jan, aku mau sama kamu," balas Air tidak kalah sedihnya. Perasaannya yang tidak jauh beda dengan sang istri. "Kalian jahat, sakit." Lagi-lagi Hujan berteriak mengeluarkan rasa sakit di tubuhnya. Bukan hanya luka sayatan di dada atau luka di bagian kewanitaannya, tapi tubuh dan pergelangan tangannya pun terasa remuk karena tali yang mengikatnya kemarin. "Jan, jangan gini, kakak peluk ya," tawar Air tidak tega saat Hujan semakin menjerit. "Keluar kamu." Ana menarik tangan Air untuk keluar dari kamar perawatan. "Gak mau, Bun, kakak mau peluk Hujan," tolak Air melepas cekalannya. "Kamu gak dengar? Hujan tadi minta kamu pergi." Keduanya berdiri saling berhadapan dengan tatapan yang berbeda. Ana dengan kilatan amarahnya, sedangkan Air dengan sorot mata teduh seraya memohon. "Kakak suaminya, Bun. Hujan butuh kakak." Pintanya lagi agar Ana sedikit saja mengerti perasaannya yang ingin ada di sisi Hujan dalam keadaan apapun itu. Ana tetap bergeming. Dia yang memang keras kepala masih meminta Air untuk keluar.
Pemuda yang merasa lelah lahir batin itu pun hanya bisa menatap sang istri dari jauh sedang menangis terseduh-seduh. Kakak tunggu di luar, pamitnya pasrah melihat hujan mengerang kesakitan. Meminta tolong kini seakan menjadi momok menakutkan bagi air. Air membuka pintu dengan pelan. Dia melihat dua penjaga di depannya yang sedari tadi bersiap saat terdengar keributan di dalam. Tuan muda, gak apa-apa, aku mau ke kantin sebentar, jawab air yang tahu maksud dari salah satu pengawalnya itu. Si sulung melangkah gontai ke arah lift, masuk ke dalam kotak besi itu untuk menuju kantin di lantai dasar rumah sakit. Setidaknya dia butuh sesuatu untuk menyegarkan otaknya pagi ini, karena terhitung sudah 2 hari ini dia sama sekali tidak beristirahat, bahkan melupakan juga makan dan minumnya. Sampai di kantin, Air hanya memesan segelas teh hangat, sadar akan perutnya yang belum terisi apapun sejak kemarin sore. Duduk di kursi paling ujung adalah pilihan yang tepat baginya saat ini untuk menyembunyikan raut wajahnya yang sedih dan kecewa. 2 tahun kebahagiaannya bagai hilang dalam sekejap mata. Pah, lirihnya saat Air mencoba menghubungi papanya. Anak kesayangan Rahardian itu selalu mencari sosok Reza dalam hal dan keadaan apapun itu. Ada apa kak? Hujan baik-baik aja kan? Tanya Reza saat mendengar si sulung terisak. Hujan terus teriak-teriak kesakitan. Kasihan Pak, jelasnya pada Reza di seberang sana. Kamu yang kuat ya, dokter sudah memberi obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Dia hanya masih trauma dengan kejadian kemarin. Kamu harus sabar saat menghadapi hujan yang mungkin akan sering histeris, pesan Reza sambil menghela napas. Ada bunda Pak, kakak diomelin bunda, kakak diusir bunda, gak boleh deket-deket sama hujan. Padahal kakak pengen peluk hujan buat tenangin dia. Adu Air sambil terisak, karena dia tidak lagi bisa menahan tangisnya. Bunda hujan datang? Tanya Reza kaget. Iya, jawab si sulung sambil mengangguk seakan Reza ada di hadapannya. Ya sudah, kamu turuti dulu keinginan bunda ya. Bagaimanapun kita harus mengerti perasaannya. Mamamu saja seterpukul ini, apalagi bunda. Kakak paham kan? Ucap Reza menenangkan putranya yang sedari tadi berada di rumah sakit. Iya, tapi papa cepat kesini ya, kakak takut. Iya, mamamu baru saja tidur. 2 jam lagi papa kesana ya, jawab Reza. Gak mau, itu kelamaan pak, bunda serem banget, rengeknya memohon. Iya, papa mandi dulu, kakak tunggu di kantin ya. Reza mengakhiri sambungan teleponnya dengan sang putra. Dia membuang napas kasar sambil memijit pelipisnya yang berdenyut. Senyum tersungging di ujung bibirnya saat melihat Humairahnya terlelap dalam kedekapannya kini. Aku tuh pengen piknik, Ra, bisiknya sambil menciumi leher sang istri. Reza yang sudah sangat pusing dengan masalah berat si sulung mungkin akan dibuat lebih pusing lagi jika penyakit Melisa kambuh. 5 tahun terakhir ini wanita pelahan jiwanya itu sudah diwanti-wanti oleh dokter pribadinya agar jauh dari kata stres. Melisa harus tenang tanpa beban pikiran yang berlebihan. Reza memeluk erat sang istri yang tidur terlelap di atas dadanya. Setelah mereka sampai di apartemen tadi, dia memang sengaja memberikan Melisa obat tidur agar wanitanya itu bisa lebih tenang saat bangun nanti. Aku mencintaimu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Yang sabar ya sayang, Tuhan sedang menguji kita lewat anak-anak, bisik Reza sebelum dia bangun mengurai pelukan istrinya. Usai mandi dan merapikan diri, Reza bergegas kembali ke rumah sakit. Sebelum meninggalkan Melisa, dia tentu akan melakukan drama cap cip cup seperti biasanya. Maaf, aku pergi gak bilang sama kamu, Ra, ucapnya sambil mengusap pipi kanan Melisa lalu mencium seluruh wajahnya. Reza menutup pintu dengan sangat pelan, takut Humairahnya terbangun karena terkejut, dan itu biasanya akan membuat ia sakit kepala dalam waktu berjam-jam lamanya. Kak, papa balik ke rumah sakit ya. Kamu temenin mama di sini, pintanya pada si tengah yang berada di ruangan makan. Iya, Pak. Setelah berpamitan, ia langsung menuju parkiran mobilnya.
menjalankan kereta besi mewahnya itu menuju rumah sakit miliknya yang 2 tahun ke depan akan jatuh pada anak-anaknya kelak. 25 menit berselang akhirnya dia sampai. Dia bergegas menghampiri si sulung yang masih berada di kantin menunggunya. "Lama banget, sampai habis teh manis 3 gelas," cetus Ayu saat Reza datang. "Lah dasarnya aja kamu haus, kenapa salahin papa?" protes Reza sambil menarik kursi. "Kakak kan bilang jangan lama-lama, ini udah mau 2 jam kakak nungguin papa." "Kak, kamu pas telepon itu papa belum mandi, masih peluk-peluk mama. Sebelum bangun kan cium-cium dulu, biar mandinya semangat," jawab Reza masih membela diri. "Papa mau mandi apa mau perang sih? Pakai butuh penyemangat segala," dengus Air kesal. "Apapun yang mau papa lakuin itu harus dapat penyemangat dari mamamu." Air membuang napas kasar, lalu bangun dari duduknya meraih tangan Reza. "Ayo Pak, kakak udah kangen hujan," ajaknya memaksa. "Papa lapar, makan dulu ya sebentar." Air menghela napas dan kembali duduk. Dia juga harus memikirkan keluarganya yang juga ikut berkorban waktu dan tenaga untuknya juga hujan. 2 piring nasi goreng komplit kini terhidang di atas meja siap disantap. "Makan yang banyak, ngadepin perempuan itu harus ekstra tenaga buat neken rasa sabar," kekeh Reza sambil menyuapkan 1 sendok ke mulutnya. Hanya dengan cara ini, dia bisa membuat putranya mau mengisi perutnya yang kosong. Karena jika hanya menyuruh makan saja, tentu Air akan menolaknya. Maka jalan satu-satunya adalah dengan cara ikut makan meski dia sendiri pun sebenarnya enggan menikmatinya. "Tapi gak enak, Pak," keluh si sulung sembari mengunyah dengan malas. "Enak ditelan, gak enak juga ditelan kan? Habisin semua biar kamu bisa punya tenaga buat cium hujan," goda Reza yang langsung membuat anak kesayangannya itu tersenyum. "Maafin Papa ya, Kak."